saya tidak bisa ingat apa-apa karena cuma sedikit, maksudnya yang kejadian terakhir ketika saya serangan. Jadi ya di situ istri saya waktu di rumah, jadi istri saya doang satu-satunya yang saya ingat. Ngadep sini. Oke. Jadi ini adalah salah satu teknologi yang baru pada penanganan aneurisma, namanya flow diverter. Maksudnya ini adalah sejenis stent yang nantinya bisa mencegah pembuluh darah yang tadi terjadi aneurisma itu untuk pecah. Dan dengan pemasangan stent itu aliran darah diarahkan ke arah yang normal sehingga aneurisma ini bisa lambat laun mengecil dan menjadi tidak pecah. Dok, pesannya dok ya untuk masyarakat yang belum atau mudah-mudahan tidak kena aneurisma seperti apa sih dok? Aneurisma itu adalah penimpisan dinding pembuluh darah, sehingga karena pembuluh darahnya menipis, lama-lama terjadi penggelembungan dan dengan sedikit tekanan yang darah yang lebih tinggi itu bisa pecah. Bahkan tidak perlu tekanan darah tinggi untuk pecah. Sehingga masyarakat perlu tahu bahwa aneurisma ini seringnya tidak bergejala, bahwa pembuluh darah kita sewaktu menipis dia tidak bergejala. Gejalanya baru timbul apabila pembuluh darah itu pecah. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan check up sebelum pembuluh darah ini pecah. Kita pergi ke rumah sakit, bisa menghubungi dokter saraf atau dokter bedah saraf untuk dilakukan check up pada otak, terutama pembuluh darahnya, untuk memastikan ada nggak pembuluh darah yang menipis atau terjadi aneurisma. Oh, aneurisma itu bisa dicegah masih dok? Bisa. Jadi aneurisma ini salah satu faktor pemicu terjadi aneurisma yang paling sering kita temukan adalah hipertensi dan merokok. Jadi dengan kita mengontrol tekanan darah, kalau kita misalnya memiliki tekanan darah tinggi, kita kontrol dengan obat-obatan, dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat, resiko terjadi aneurisma bisa kita tekan. Kemudian merokok, ini salah satu faktor risiko yang paling penting terjadinya aneurisma. Kalau kita bisa menurunkan atau sama sekali tidak merokok, ini jauh lebih baik. Usia yang rentan terkena aneurisma ini usia berapa tahun? Biasanya aneurisma ini sering terjadi pada usia antara dekade usia 30 sampai 50-an, itu paling sering. Dan saat ini yang datang ke kita itu range-nya paling banyak itu antara usia 30 menjelang 50, range itu. Untuk biayanya sendiri dok? Biaya tindakannya sekitar pengalaman ya. Betul, biaya tindakan ini sangat bervariasi tergantung ukuran dan bentuk aneurisma. Saya nggak tahu, mungkin sekitar antara 150-an plus minus. Dampaknya sendiri jika aneurismanya pecah itu bagaimana sih? Apa? Aneurisma itu apabila pecah itu bisa mengakibatkan kecacatan, kelumpuhan, bahkan kematian. Makanya dengan risiko sebesar ini kita sebaiknya menangani aneurisma ini sebelum dia pecah. Ya, sebelum dan pasca operasi apa yang dirasakan? Setelah dioperasi apa sih yang dirasakan nanti? Apa ya, kayak terlahir kembali gitu. Cuman itu tadi saya udah jelasin, saya tidak bisa ingat apa-apa karena cuma sedikit, maksudnya yang kejadian terakhir ketika saya serangan. Jadi ya di situ istri saya waktu di rumah, jadi istri saya doang satu-satunya yang saya ingat. Yang lainnya saya totally lupa, ulang dari nol, riset. Jadi saya mengingat keluarga, teman, saudara satu persatu. Terus badan pun saya tuh seperti bayi terlahir kembali, jadi belajar jalan, yang hafal lagi satu persatu arah kemana gitu. Itu hampir 2 tahun gitu. Ada pesan nggak mas buat teman-teman atau ya masyarakat umum mas supaya kita nggak bisa mengalami ini, apa sih harus kita lakukan mas? Yang pertama tadi udah jelasin detail sama dokter Abrar, gaya hidup harus benar-benar kalau nggak mau keluar biaya besar ya jaga makanan, alkohol, merokok itu dihindari dan istirahat yang cukup sih, itu aja. Kalau ada rezekinya lebih baik kontrol rutin sebelum lebih berat biaya dan cobaannya seperti saya kemarin itu jadi lebih besar gitu. Oke. Terima kasih.